Panitia khusus tata ruang DPRD Bali melakukan sidak mengejutkan di hotel mewah Amankila yang berdiri megah di atas tebing Pantai Manggis, Kabupaten Karangasem. Hasil sidak menemukan fakta mencengangkan. Hotel berkelas internasional itu terbukti melanggar Perda Nomor 2 Tahun 2023 tentang RT RW Provinsi Bali. Berdiri di atas lahan seluas 4 hektar, Amankila ternyata belum melengkapi dokumen izin. Perizinan dinilai bolong-bolong dan secara hukum tidak layak beroperasi. Atas temuan tersebut, Pansus Trap DPRD Bali memutuskan menutup sementara operasional hotel hingga seluruh izin dilengkapi. Ketua Pansus Tata Ruang DPRD Bali Imade Suparto menegaskan, tidak ada yang kebal hukum. Sekelas hotel internasional pun wajib tunduk pada aturan daerah. Kalau izin belum lengkap, maka wajib dihentikan, tegasnya. Pansus juga mendorong Satpol PP Bali segera menindaklanjuti rekomendasi penutupan, serta mengawasi agar tidak ada aktivitas operasional yang melanggar. Kasus Amankila menambah daftar panjang hotel dan resort di Bali yang bermasalah dalam tata ruang. DPRD Bali menegaskan, tidak akan memberi ruang bagi investor yang mengabaikan aturan dan merusak tatanan lingkungan maupun budaya Bali. Ya, sementara dari pihak pengelola manajemen hotel Amankila, ini pengembangannya ini Pak ya. Apa rencana mau dibangun di sini Pak? Residen berapa ini? Sekitar 9 lot Pak. Residen apa namanya ini Pak? Amankila Residen 9 blok. Sementara sepakat kita dengan beliau ya sebagai pengelola di sini, ada Bapak dari Pol PP, saya dengan Pak Antara, ada kepala desa, dari kecamatan semua hadir di sini. Jadi dari pihak manajemen sepakat dulu untuk menghentikan sementara kegiatannya sambil ke depan besok lusa masih sedang dilengkapi, baru kemudian ada kegiatan lagi. Ini kan sudah ada kegiatan ceritanya penataan, itu kegiatan namanya juga sama, maka itu nanti kita minta supaya biar lengkap dulu perizinannya, baru boleh ada kegiatan lagi. Pak Oke, silakan tambahin. Pada intinya kita surat-surat lengkap semua, kita baru kerja. Kalau memang nanti pemohon dipersulit, umpama lambat ini karena ngejar waktu harus sudah kerja, nanti kita bantu untuk mendapatkan untuk mempercepat, karena ini kalau dari segi tata ruang udah masuk semua. Ini udah dulu zamannya saya kabupaten, kalau nggak salah permohonan perluasan lagi 4 hektar memang sudah masuk di detail tata ruang. Cuma sekarang ini dalam pengerjaan itu karena permintaan dari Pak Gubernur harus lengkap biar nggak ada lagi nanti setengah jalan di stop dan lain-lain, makanya urus semua dulu, sudah lengkap kita silakan kerja. Pengembangan di wilayah Amankila ini, kegiatan yang disampaikan oleh manajemen tadi, karena ini wilayah Amankila ya kita minta dihentikan dulu ya, sampai dengan nanti beliau bisa menunjukkan surat-suratnya ya, izin-izinnya. Jadi kami terima kasih kepada Bapak selaku manajemen, ada juga dari Bapak Pol PP sudah sangat membantu dalam kaitan menegakkan perda dan perkada, juga kepada Bapak Sekcam ya, terima kasih Pak Kepala Desa yang sudah membantu kami dalam kaitan kita menegakkan tata ruang ya, perizinan dan aset. Terima kasih. Pembongkaran, penertiban. Jadi berdasarkan Undang-Undang 26 tahun 2007 mengenai tata ruang, pasal 63 dan seterusnya itu, dan juga ada pasal 75 yang mengeluarkan izin, itu juga ada sanksi administratif, ada sanksi pidana. Ya, nah ini di belakang kita ini kan tebing nih kan begitu, ada tebing. Sebenarnya ya berapa lebar tebing, kan gitu dulu. Berapa kedalaman tebing itu segitu boleh juga dilakukan kegiatan aktivitas itu dulu, 1,5 bahkan itu. Jadi kalau kedalaman tebing misalnya 20 meter tambah lagi 10 meter, 30 meter itu baru boleh aktivitas. Kalau dikan sampun di sisi tebing ini. Nah itu dulu, ya mohon jadi perhatian. Kan gitu kira-kira. Karena kalau berdasarkan aturannya
ya seperti cerita yang di Pantai Bingin itu sudah bisa dibongkar. Sudah bisa dibongkar harusnya Nike. Ya, oleh pemerintah. Pol PP sebagai penegak perkara dan Perda. Jadi mereka yang mengeluarkan izin pun kita periksa. Nah itu dulu. Nah sebagai ini Bapak, sebagai masukan. Itulah kita fungsinya menjaga ruang-ruang sani wenten dengan wewidangan Provinsi Bali. Karena pertimbangannya tebing itu termasuk wilayah mitigasi bencana. Artinya agak rawan tuh. Dan orang lagi sedang berenang, orang lagi menikmati hidangan, misalnya kita tidak tahu namanya alam. Ya, tiba-tiba wenten kejadian. Nah, itu yang kita antisipasi ceritanya, makanya diatur. Nah, ini ke Bapak sebagai masukan Aman Kila nih. Cek kira-kira biar kayak hotel itu kan sekarang di stop. Resort itu karena ada bukit pecah. Nah, belah. Ada tanahnya pecah. Ada bukit Gumang kan? Iya, itu di stop sekarang. Iya, karena ada pecah masih dikaji. Bisa nggak gini? Artinya menurut Pak Ketua kan lihat sekitar ini nanti siapa tahu ada pecah bagaimana mengatasi apa termasuk kontur tanah yang dimaksud sama kayak di pinggir Catu sempat pinggir. Padan Durang dan sepadan pantai. Ya, itu Pak kami Pak sebagai pemerintah baik itu Pol PP, kami sebagai wakil rakyat, apalagi sekarang kan sudah dibentuk pansus ya, panitia khusus DPRD Provinsi Bali terkait tata ruang, aset dan perizinan 6 bulan. Karena mengevaluasi karena gini Pak, wenten makin regulasi dari Bapak Gubernur, ada Perda 100 tahun haluan Bali ke depan. Ya. Jadi 1 abad tuh udah kita pikirkan, pertimbangkan. Nah benar Bapak, begitu terhita karananya seperti gimana, nangun sarketih lo ke Balinya bagaimana. Ada undang-undang Provinsi Bali, itu masalahnya, undang-undang sebagai induk daripada perda-perda di bawah. Kita diminta sekarang turun ke seluruh kabupaten kota itu untuk melakukan kajian terkait tata ruang, izin dan praset aset di seluruh Bali. Nah, kita tertibkan. Ini pun pertimbangannya supaya jangan sampai timbul ada korban gitu. Jadi pihak pengelola usaha itu baik hotel, restoran itu pang becik masih margi antar. Boleh, kita tidak anti investasi, Bapak Gubernur tidak anti investasi dan kita tidak anti investasi, tapi investasi yang kemudian mendatangkan hasil dan tidak melanggar aturan atau taat aturan seperti bilang itu. Nah, itu kira-kira Pak. Oke, itu kira-kira yang dapat kita sampaikan. Enten malah sudah dikomentar Pak ya. Oke.